pemungutan suara dalam pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kita sambut bersama, ini dia 18 bendera partai politik dari 7 jalur yang berbeda yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemilu sudah menjadi agenda politik yang diselenggarakan secara rutin di Indonesia sebagai pesta demokrasi. Pemilu 1992 merupakan pemilihan umum kelima pada masa Orde Baru dan keenam dalam sejarah Indonesia. Sama seperti pemilu edisi-edisi sebelumnya, pemilu 1992 juga tidak untuk memilih presiden dan wakil presiden, melainkan memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota Madya. Apabila di pemilu sebelumnya Golkar cukup solid, kala itu Golkar sedikit terganggu dengan persoalan internal. Tak hanya itu, renggangnya hubungan Soeharto dengan petinggi militer menjadi pemicu retaknya kekuatan rezim penguasa. Memasuki dasawarsa 90-an, Presiden Soeharto mulai cemas terhadap loyalitas militer. Sidang umum MPR 1988 diwarnai interupsi oleh fraksi ABRI. Mereka menolak penetapan Sudarmono sebagai wakil presiden. Ada indikasi bahwa ABRI dan Golkar menghendaki nama yang berbeda sebagai cawapres. Nama pangap Jenderal LB Murdani disebut-sebut sebagai kandidat ideal dari pihak ABRI, sedangkan nama Sudarmono merupakan favorit Golkar. Jenderal Beni Murdani yang menjabat sebagai Panglima ABRI sampai diberhentikan karena dinilai menjadi sutradara dalam intrik tersebut. Diberhentikannya Jenderal LB Murdani sebagai pangap hanya berarti satu hal: Presiden Soeharto mencoba membatasi ruang gerak Beni. Dan generasi muda TNI yang jenderal-jenderal ini semua melihat bahwa sikap mereka kepada Pak Harto makin kritis. Jadi dia mengambil sikap kritis kepada Pak Harto. Pak Harto menyingkirkan dia. Jadi Beni diberhentikan jadi Panglima ABRI, digantikan oleh Tri Sutrisno. Tapi Tri Sutrisno juga dia dekat dengan Beni. Jadi juga sikapnya kepada Pak Harto juga kritis. Ketika menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Sudarmono mendorong agar Golkar lebih independen dari ABRI dengan cara mempromosikan sejumlah politisi sipil dalam posisi-posisi strategis di Golkar. Kebijakan Sudarmono ini diyakini sejumlah petinggi militer memperlemah kontrol ABRI atas Golkar. Hal ini yang membuat kelompok militer tidak kompak memberikan dukungan pada Sudarmono saat dicalonkan sebagai wakil presiden. Namun setelah Soeharto memberikan isyarat bahwa Sudarmono lah yang dipilih sebagai wakil presiden, sikap militer berubah. Jadi sikap kritis kepada Pak Harto itu menjalar di mana-mana di kalangan tentara, terutama Angkatan 45. Nah ini mempunyai dampak kepada Golkar. Sehingga lama-kelamaan sikap para perwira senior kepada Golkar itu berubah, tidak lagi seperti awal. Awal itu yang membina Golkar itu adalah tentara. Lama-kelamaan mereka tidak, setelah lama Pak Harto menjadi presiden, mereka melihat tidak bisa diteruskan begini. Mendesak Pak Harto mengundurkan diri. Di tengah memanasnya hubungan antara Soeharto dan militer di tubuh Golkar, Partai Persatuan Pembangunan mencoba melakukan konsolidasi internal.
Muktamar kedua P3 yang digelar Agustus 1989 berakhir dengan pergantian pucuk pimpinan dari Jailani Naro ke Ismail Hasan Metariom atau yang akrab disapa Buya. Dan di kubu Partai Demokrasi Indonesia, Suryadi masih menjadi orang nomor 1 di PDI. Ia pun masih mendapat dukungan dari putra-putri Soekarno. Pemilu 1992 semakin memperkuat fenomena bahwa yang berkompetisi bukan lagi antar kontestan pemilu, tetapi antara partai dengan penguasa yang menjadikan Golkar sebagai lembaga politik legitimasi kekuasaan. Segala pembatasan terhadap ruang gerak partai dilakukan. Meski tidak ada perubahan undang-undang, tetapi calon anggota DPR diwajibkan menjalani penelitian khusus atau litsus. Litsus berfungsi sebagai mekanisme kontrol dari rezim penguasa terhadap proses rekrutmen elit politik dengan menerapkan kualifikasi bersih lingkungan, ideologi, dan keterkaitan dengan organisasi terlarang. Kita di screening dulu, ya kan? Kita di sana diberikan latihan fisik, mengisi formulir, menjawab pertanyaan, ya kan? Screening, jempol kanan kiri semuanya kan. Nah, setelah tes baru kita sebagai caleg. Ya, macam-macam sampai kepada siapakah Bapak Pembangunan Indonesia? Ya Bapak Soeharto. Bapak Jenderal Purnawirawan HM Soeharto. Kan gitu kan. Kalau enggak lulus kita. Penelitian khusus ini merupakan kekuasaan lembaga pemilihan umum di bidang keamanan. Pelaksanaannya dilakukan oleh aparat berwenang yang terintegrasi aktif dengan pemerintah. Melalui mekanisme litsus, rezim Orde Baru menyeleksi agar para anggota parlemen terpilih hanya terdiri dari loyalis penguasa Orde Baru. Pemilu 1992 diadakan pada tanggal 9 Juni dengan biaya 199,8 miliar. Meski didera konflik internal, golongan karya masih tetap menjadi jawara dengan perolehan 70,5% suara, turun 4% dari pemilu sebelumnya. Peringkat kedua diduduki P3 dengan perolehan 17% suara, naik 4% dari pemilu sebelumnya. Meski menduduki posisi buncit, PDI berhasil meningkatkan suaranya hingga 4% menjadi 14%. Begitu pula untuk perolehan tempat di DPR. Dari 40 kursi pada pemilu 1987 menjadi 56 kursi. Peningkatan perolehan suara PDI disebabkan partai ini sukses menggait pemilih muda. Pada pemilu 1992, terdapat sekitar 17 juta suara pemilih menengah dan pemula. Dalam setiap kampanyenya, partai berhaluan nasionalis ini menampilkan citra sebagai partai kaula muda dan wong cilik. PDI mencoba menggait suara dari orang-orang yang tidak puas dan merasa tertindas oleh rezim Soeharto. Maret 1993, sidang umum MPR hasil pemilu 1992 akhirnya kembali memilih Soeharto sebagai presiden mandataris MPR untuk ke-6 kalinya. Ia bersama wakil presiden terpilih Tri Sutrisno disahkan secara aklamasi sebagai pasangan presiden dan wakil presiden di sidang pleno MPR. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke-6 kalinya menutup spekulasi bahwa PDI akan mengajukan nama lain sebagai calon presiden. Isu yang sempat ramai sejak pemilu 1992 ini ternyata tidak terbukti. Turunnya suara Golkar pada pemilu 1992 tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pengurus Golkar. Pasca pemilu 1992, Golkar mulai mencitrakan sebagai partai yang didukung oleh orang sipil dan dekat dengan kalangan Islam. Harmoko pun terpilih sebagai ketua dalam Munas Golkar 1993.
Jadi Munas Golkar tahun 93 itu sebetulnya mengindikasikan bahwa kekuatan TNI sudah tidak lagi berkuasa dalam tubuh Golkar. Dan Pak Harto menempatkan Pak Habibie menjadi ketua dan pembina. Artinya apa? Ada tugas untuk menghijaukan Golkar. Terbaca sekali. Harmoko merupakan ketua umum ke-6 Golkar dan orang non-militer pertama yang menduduki jabatan tersebut. Sebelumnya, posisi ketua selalu berasal dari kalangan militer. Penetapan Harmoko sebagai ketua umum sempat menuai polemik. Komentar dan nada menentang muncul dari sebagian pihak yang menginginkan ketua umum Golkar berasal dari pensiunan perwira militer, seperti yang selalu terjadi sejak Golkar didirikan pada tahun 1964. Dalam struktur kepengurusan Golkar juga terjadi perubahan. Terdapat tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama plus putra-putri Soeharto yang mulai terjun ke dunia politik. Bagaimana Pak Harmoko waktu itu diperkuat juga dari putra-putri Pak Harto. Situ Mbak Tutut masuk, Bambang Tri masuk dalam DPP ya. Lahir pada rezim Orde Baru, PDI yang kental dengan semangat ideologi Soekarno kerap diintervensi pemerintah. Partai berlambang banteng itu juga berkali-kali mengalami konflik internal. Guncangan besar di tubuh PDI bermula ketika Megawati bergabung ke partai tersebut pada 1987. Saat itu, PDI dipimpin oleh Suryadi. Rupanya kehadiran Megawati berhasil mendongkrak elektabilitas partai. Tahun 1993, Suryadi kembali terpilih sebagai ketua umum PDI. Namun, jalan Suryadi untuk kembali duduk di tahta tertinggi partai tersendat lantaran dia diterpa isu penculikan kader. Atas dugaan itulah, PDI menggelar kongres luar biasa di Surabaya. Dari KLB tersebut, Megawati terpilih sebagai ketua umum PDI. Ada 2 kali sebelum itu kongres gagal. Sekali di Medan, sekali di Palu. Rusuh gak jadi. Akhirnya dipilihlah Surabaya. Proses untuk meraih kemenangan itu tentu tak mulus, seperti layaknya dalam organisasi politik atau kemasyarakatan lainnya. Megawati adalah calon yang dimunculkan dengan dukungan dari bawah. Dia mesti bersaing dengan calon yang didukung pemerintah. Dan dukungan dari arus bawah itulah yang membuatnya kian kukuh, sampai kemudian memperoleh lampu hijau dari penguasa. Akhirnya jam 10, sebelum ditutup ke jam 11, kita bikin press conference. Dan kebetulan, pemilihan udah selesai. Sebelum rusuh itu. Oh ya udah pemilihan. Jumlah suara yang memilih Mega lebih banyak daripada yang memilih Suryadi sama yang lain. Kita declare lah pada waktu press conference. Dengan ini kita nyatakan Megawati jadi ketua umum dengan jumlah mayoritas suara yang didapat. Terpilihnya Megawati itu dikukuhkan dalam Munas yang digelar pada 22 Desember 1993 di Jakarta. Megawati resmi menjabat Ketua Umum PDI periode 1993-1998. Namun baru 3 tahun berjalan, PDI menggelar kongres di Medan. Lewat kongres yang digelar 22 Juni 1996 itu, Suryadi dinyatakan sebagai Ketua Umum PDI masa jabatan 1996-1998. Dari situlah lahir dualisme kepemimpinan menghadapkan Megawati dengan Suryadi. Tetapi dalam hal ini penguasa tidak mengakui Mega secara penuh, setengah hati atau setengah dibuat-buat masih mengakui Suryadi. Dibikin ambigu lah, dibikin banci lah. Tensi politik seketika meninggi. Dukungan untuk Megawati mengalir, utamanya dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Jelang akhir Juli 1996, isu perebutan DPP PDI menguat. Puncaknya, 27 Juli 1996, terjadi tragedi kelam di kantor DPP PDI yang lantas dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli.
bentrok antar kubu Megawati dan Suryadi tak terhindarkan. Sepanjang pagi hingga malam, kerusuhan pecah dan massa saling lempar batu. Komnas HAM melakukan identifikasi terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan catatannya, ada 5 orang tewas, 149 luka, serta 23 orang hilang. Marginalisasi masyarakat secara politik merupakan jurus jitu rezim Orde Baru dalam menciptakan sekaligus mempertahankan stabilitas politik maupun ekonomi selama 25 tahun. Namun cara ini akhirnya membuat publik jenuh dengan cengkraman penguasa Orde Baru. Jelang pemilu 1997, masyarakat, kelompok oposisi, dan kalangan pro-demokrasi kian lantang menyatakan protes terhadap penguasa. Situasi ini membuat P3 dan PDI lebih leluasa melontarkan kritik selama masa kampanye. Gerakan oposisi untuk melawan hegemoni Soeharto dan Golkar pun menyeruak pada masa kampanye pemilu. Satu aliansi yang menggoyang kekuatan Orde Baru di masa pemilu 1997 itu adalah Mega Bintang. Pasca peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati tidak bisa ikut pemilu karena pemerintah tidak mengakui kepengurusan PDI di bawah kepemimpinannya. Sebuah manuver politik dilakukan pada masa kampanye. Sehari sebelum jatah masa kampanye P3, terjadi pertemuan Megawati dan Ketua DPC P3 Surakarta, Mudrik Sangidu. Lantas beredar kabar agar massa pro Megawati mengalihkan suaranya kepada P3. Mega Bintang hadir lewat berbagai atribut kampanye, seperti spanduk, poster, hingga coreng-moreng di wajah. Namun antusiasme koalisi Mega Bintang ini hanya terjadi di Jawa. Pimpinan pusat P3 menolak secara resmi adanya koalisi tersebut. Fenomena aliansi Mega Bintang pun bikin pemerintah cemas. Penggunaan spanduk Mega Bintang kemudian dilarang dalam kampanye. Bagaimana ini supaya PDI yang direstui oleh pemerintah ini digembosin, ya kan, digembosin suara. Lalu pertanyaan kemudian, kemana suara PDI diarahkan kemana, kan itu? Ya sudahlah ke P3 saja. Dan Mega Bintang bayangin saja waktu itu suara P3 itu sampai 89. Fenomena lain yang muncul pada pemilu 1997 adalah maraknya kekerasan politik yang melibatkan organisasi peserta pemilu dan antar massa pendukung. Kekerasan dan keberingasan massa meningkat kala kampanye memasuki putaran-putaran terakhir. Pemungutan suara diselenggarakan pada 29 Mei 1997. Golkar kembali ke puncak dengan perolehan suara nasional 74,51%. P3 berada di urutan kedua dengan 22,43%. Sementara PDI yang dilanda perpecahan internal merosot drastis dengan hanya meraup 3,06%. Usai pemilu, ketika DPR baru terbentuk, Indonesia dihantam krisis moneter. Krisis ekonomi ini menjadi krisis ekonomi terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Pemerintah kala itu tidak cukup sigap menanggulanginya. Pemikiran dan sikap kritis yang sekian lama dibungkam seakan mendapat momentum untuk melawan kekuasaan Soeharto. Dari masalah ekonomi, krisis itu lantas merembet jadi krisis politik. Pada 10 Maret 1998, Soeharto yang tak bisa membenahi kondisi krisis ini justru kembali terpilih jadi presiden yang ke-7 kalinya. Didampingi Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Kabinet pemerintahan diisi oleh kroni-kroni Soeharto sendiri. Pemilihan Soeharto sebagai presiden untuk masa bakti berikutnya ini memicu perlawanan. Sehari setelahnya, mahasiswa di Yogyakarta menyambutnya dengan unjuk rasa. Tercatat aksi ini terulang pada tanggal 12 Maret. 30.000 gabungan mahasiswa di Yogyakarta melakukan demonstrasi besar yang berpusat di Universitas Gadjah Mada. Pada waktu yang sama, aksi serupa juga terjadi di Jakarta, Solo, Medan, Bandung, Makassar, dan beberapa wilayah di Indonesia.
Demonstrasi besar yang berkepanjangan dan mendapat dukungan besar dari seluruh lapisan masyarakat itu ditangani dengan ancaman dan represi oleh aparat keamanan. Bentrok antar massa aksi dan aparat tak terhindarkan. Sekian banyak korban berjatuhan, ratusan orang terluka, sebagian lagi gugur jadi martir perjuangan. Puncaknya 20 Mei 1998, gedung DPR RI diduduki ribuan mahasiswa. Akhirnya 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari tampuk kekuasaannya. B.J. Habibie yang saat itu sebagai wakil presiden naik jabatan menggantikan Soeharto. Gerakan reformasi melahirkan babak baru sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Orde Reformasi.